Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Dan pada hari ini saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, sesuai dengan segenap keadilan-Mu, kiranya murka dan kobaran amarah-Mu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab dosa kami dan kesalahan nenek moyang kami telah membuat Yerusalem dan umat-Mu menjadi cela bagi semua orang di sekeliling kami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkannya. Jikalau sesaat lagi kami akan merenungkan firman-Mu yang tadi baru saja kami baca, ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami juga menyambut firman-Mu itu dengan penuh sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, dosa memang akan membuahkan penghukuman dan penderitaan. Baik kepada si pelaku itu sendiri maupun juga seringkali berdampak secara luas. Pertama-tama memang si pelaku itulah yang akan merasakan dampak dari dosa. Entah itu penderitaan, entah itu kesakitan, entah atau apapun sebagai sesuatu yang dirasakan tidak menyenangkan, menakutkan, menggentarkan, menumbuhkan atau menimbulkan penderitaan. Tetapi apakah berhenti sampai di situ? Ternyata seringkali tidak demikian. Tidak jarang dampak dari perbuatan seseorang itu berakibat atau akibatnya dirasakan juga oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Loh, apa salahnya orang tersebut? Apakah orang itu juga layak menerima hukuman? Tentu saja kita tidak perlu menghayati itu sebagai penghukuman atas orang-orang yang terkena dampak tadi. Tetapi itu akibat dari perbuatan seseorang yang suka tidak suka bisa berdampak, bisa berimbas kepada orang lain. Dan itu merupakan juga penghukuman kepada si pelaku. Kenapa demikian? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbuat sesuatu dosa yang kemudian menimbulkan dampak penderitaan bukan hanya pada diri kita, tetapi pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi. Bagaimana perasaan kita? Kita merasa sangat bersedih hati, kita merasa sangat bersalah, kita merasa sangat berdosa. Dan itulah hukuman yang mesti kita tanggung. Bukan orang-orang yang terimbas ini yang boleh dikatakan dihukum, tidak. Tetapi hukuman itu tetap pada si pelaku dalam wujud rasa bersalah, rasa berdosa. Ya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang tua yang menelantarkan anaknya hanya karena mengejar kesenangan-kesenangan sendiri. Sehingga kemudian itu berdampak pada masa depan anaknya. Anaknya hancur-hancuran. Bagaimana perasaan si orang tua itu? Apakah orang tua itu merasa tidak bersalah sama sekali? Menyalahkan anaknya sebagai anak yang gagal dan sebagainya? Sudah pasti orang tua yang melakukan tindakan semacam itu, pada titik tertentu dia akan merasa aku bersalah kepada anakku. Oleh karena sikap dan hidupku yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan anakku mengalami penderitaan seperti ini. Atau anak yang melakukan sesuatu yang jahat, yang kemudian memukul orang tuanya sehingga orang tuanya mungkin menjadi sakit berat dan sebagainya. Pada titik tertentu, anak ini mungkin akan merasa aku berdosa kepada Tuhan, kepada orang tuaku. Oleh karena orang tuaku sekarang sakit, menderita dan sebagainya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang diungkapkan oleh Daniel di dalam doanya kepada Tuhan.
Apa yang dikatakan di sana? Oleh karena dosa kami, oleh karena dosa nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu mengalami penderitaan. Tentu saja Yerusalem ini adalah sebuah personifikasi. Bukan kota itu sendiri menderita. Kota adalah benda mati, tidak bisa mengalami penderitaan. Tetapi umat Tuhan, yaitu umat Yehuda, umat Israel, itulah yang mengalami penderitaan. Mereka tidak melakukan sesuatu yang sedemikian jahatnya sehingga menyulut murka Allah. Para pemimpin itulah yang telah menyulut murka Allah. Tapi kemudian dampak dari dosa para pemimpin itu mengakibatkan umat mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka firman Tuhan ini juga mau mengajak kita untuk merenung. Bijak-bijaklah menjalani kehidupan ini. Hati-hatilah, karena dosa yang kita perbuat tidak hanya berakibat pada diri kita, tetapi juga berakibat pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Alangkah bijaknya jikalau kita berhati-hati dalam kehidupan ini, agar supaya kita juga tidak mencelakai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang sesungguhnya kita sayangi. Biarlah firman Tuhan menyapa kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Meteraikanlah itu di dalam hati kami, supaya firman-Mu memandu kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.